selalu pakai rok mini. Michael Ardilo Yuen Sutanto. Biasa dipanggil Michael Yuen. Seorang lelaki berusia 30 tahun. Kekayaan selangit karena memiliki ayah yang masuk dalam daftar 5 orang terkaya di negara ini. Hobinya adalah mengikuti kejuaraan menembak internasional. Kerap kali ia melampiaskan semua emosi pada tiap butir peluru yang ditembakkan. Lulus dari menempuh pendidikan di Harvard University jurusan Business Management dalam usia 25 tahun, ia kembali ke tanah air dan mengambil alih kepemimpinan perusahaan dari sang ayah yang telah mulai menua. Paras oriental, tubuh gagah khas atlet tembak, alis tebal, dan tulang pipi yang tinggi. Bibirnya kemerahan alami selalu terlihat menawan berpadu dengan wajah putih bersih miliknya. Dalam sekejap setelah ia kembali, namanya melambung di kehidupan berbagai kaum sosialita. Wanita berlomba-lomba untuk mendekatinya. Dengan kekayaan triliun rupiah, tidak ada satupun wanita menolak untuk berkencan dengannya. Menjadi pemilik 20 perusahaan besar sekaligus dalam waktu yang bersamaan, menjadikan tidak ada satu karyawan pun menolak untuk dijadikan boneka pelampiasan nafsunya. Namun demikian, Michael hanya bermain dengan wanita yang belum berkeluarga. Ia tidak ingin ada urusan dengan suami orang. Meskipun beberapa bodyguard selalu mengikuti kemanapun ia pergi, ribut dengan lelaki lain hanya karena perkara wanita akan merendahkan dirinya. Bila ia bosan dengan seorang sekretaris, maka dengan segera ia pecat dan menggantinya dengan wanita lain dalam waktu 1 kali 24 jam. Pihak HRD selalu menyimpan ratusan data pelamar. Usia kerja seorang sekretaris tidak pernah lebih dari 6 bulan. Biasanya di bulan keempat atau kelima, Michael sudah jenuh. Kriteria wanita yang disukai Michael adalah cantik, tidak membosankan untuk dipandang. Kulit putih terang, mulus, tinggi minimal 160 cm. Berapa bungkus dada harus berukuran minimal ke-36. Badan wajib langsing dan sedap dipandang mata. Berdiri, lalu berputar. Perintahnya menatap seorang wanita di depan meja kerja. Adalah Vivian Debrel, wanita seksi dan sintal yang baru saja dipanggil HRD untuk menggantikan sekretaris selama Michael Yuen. Ia datang menggunakan rok span ketat dengan panjang 10 cm di atas lutut. Memamerkan paha mulus dan kulit benderang. Berdiri dan berputar? Tanya Vivian bingung. Ya, kamu Tuli? Sahut Michael ketus. Kalau Tuli pergi saja, saya tidak butuh kamu. Mendengar itu, Vivian langsung berdiri kemudian berputar dengan pelan, menuruti permintaan calon bosnya. Baru saja lulus sekolah sekretaris di usia 22 tahun, membuatnya fresh graduate yang harus berjuang mencari pekerjaan. Berputar lagi. Perintah Michael tersenyum culas. Ia terus menatap bagian-bagian tubuh molek wanita itu, terutama di bagian area dada dan bawah pinggang. Vivian semakin bingung. Apa hubungannya berputar begini dengan pekerjaannya sebagai seorang sekretaris? Selesai berputar, ia diperintah untuk kembali duduk. Masih perawan? Tanya Michael kembali membuat Vivian memekik tertahan. Wajahnya seketika pucat pasi. Ia harus menjawab apa? Pertanyaan yang sangat tidak berhubungan dengan profesionalisme. Apa, Pak? Saya tidak terima kalau perawan. Keluar saja sekarang! Michael acuh, mengalihkan pandangan kepada gadget di atas meja. Sial, gerutu Vivian dalam hati. Demi gaji pertama yang katanya HRD sebesar 30 juta. Aku turuti saja maunya orang aneh ini. Sudah tidak perawan, Pak? Michael mendongakkan kepala. Mata bundar Vivian ditatapnya tajam. Sejak umur berapa? 20 tahun, Pak. Vivian meremas ujung roknya, menahan emosi dan kegelisahan. Wawancara yang sangat mengerikan. Ia merasa seperti ditelanjangi dengan berbagai pertanyaan gila dari calon bos barunya. Suka di atas apa di bawah? Jawab, cepat. Apa itu, Pak? Vivian polos, tidak paham. Gaya bercinta? Bodoh, kau. Bentak Michael menggelegar. Bawah, Pak. Jawab Vivian setengah berteriak seperti anak kampus sedang mengikuti ospek dan menjawab pertanyaan kakak pembinanya. Forbay apa yang kamu suka? Michael terus mengejar dan menghajar dengan berbagai pertanyaan ganjil, membuat keringat mengalir deras dari kening Vivian. Memori wanita muda itu berkelana.
mengingat tontonan panas yang pernah ia lihat sebelumnya untuk menjawab pertanyaan gila barusan. Jawab, bentak Michael lagi. Berpelukan dan berciuman, Pak. Jawab Vivian asal. Tubuhnya mulai terasa lemas dan kaki bergetar. Foreplay macam apa itu? Berpelukan dan berciuman? Konyol. Kekeh Michael mentertawakan Vivian. Oh, ya, apakah pembicaraan kita ini membuatmu bergairah? Tidak, Pak. Ya, Pak. Aduh, entahlah, Pak. Saya sendiri bingung. Keluh Vivian mengelap keningnya yang diterpa keringat dingin. Lelaki sipit itu terus memandangi dengan dingin. Kata-kata bergairah sungguh membuat detak jantung tidak terkontrol lagi. Angkat sedikit rokmu ke atas. Michael menatap paha mulus sang wanita. Jangan, Pak. Saya malu. Tolak Vivian semakin merasa risih. Bukannya diangkat, justru ia turunkan roknya. Ya, sudah. Silakan keluar. Kamu saya tolak. Desis Michael kasar. Vivian menunduk. Air mata merebak di ujung pelupuk. Kalau saja adiknya tidak butuh biaya ratusan juta akibat penyakit langka yang diderita, ia sudah akan menampar bos mesum ini dengan sepatu hak tingginya. Merasa tidak punya pilihan, ia memutuskan untuk nekat dan melakukan semua keinginan si bos. Perlahan, ia tarik sedikit rok span-nya ke atas, sesuai perintah Michael. That's right. Kamu cantik, mulus, pintar. Kakimu juga jenjang. Saya suka. Besok mulai kerja. Tandas Michael tetap saja dingin dan ketus. Gaji saya benar 30 juta, kan, Pak? Vivian memastikan. Iya. Kenapa? Kurang. Mau berapa? Tantang Michael. 50 juta. Sahut Vivian kembali asal berucap. Namun, dia berharap ada kata iya di sini. Untuk 50 juta, jangan pernah pakai celana panjang kalau kerja. Saya suka lihat kamu bekerja dengan rok mini. Setuju? Tantang Michael untuk yang kedua kalinya. Dan deal, Pak. Seru Vivian girang. Hanya memakai rok mini, bukan? Siapa takut, pikirnya. Kemana-mana juga ia sudah sering memakai rok mini. Tidak masalah. Michael tersenyum puas. Mulai besok, ia akan punya mainan baru di kantor bernama Vivian. Sampai di rumah, Vivian memeluk ibunya yang tengah berbaring di kamar William, adik perempuan yang sedang sakit. Aku diterima, Bu. Jeritnya kencang dan bahagia. Gajiku 50 juta. William bisa berobat. Bu Anin langsung lemas sampai mendadak bersimpuh di lantai, memeluk kaki Vivian, dan menangis. Kejadian ini seperti jawaban atas 2 sekian puluh malam sebelumnya. Ia sampai terisak tak mampu bicara. Pengobatan William memakan biaya puluhan juta tiap bulan. Beban yang luar biasa berat. Peninggalan almarhum suami ayahnya Vivian sudah habis dijual semua. Hutang di sanak saudara sudah menumpuk. Seluruh kenalan hampir ia mintai hutang. Kehidupan 3 wanita itu sungguh di bawah garis kelayakan. Kau Vivian memang hebat. Terima kasih, Kak. Bata dan lemah. Adik satu-satunya ini sudah lumpuh mulai telapak kaki sampai ke lutut akibat penyakit langka. Akibat penyakit langka yaitu Guillain-Barré sindrom GBS. Tergenang dalam air mata kebahagiaan mereka saling berpegangan tangan. Vivian tidak berani bercerita bahwa bosnya adalah seseorang yang tampan, tetapi mesum. Sebuah beban yang akan dia tanggung sendiri, karena sekarang dirinya lakan. Iya. Kenapa? Kurang. Mau berapa? Tantang Michael. 50 juta. Sahut Vivian kembali asal berucap. Namun, dia berharap ada kata iya di sini. Untuk 50 juta, jangan pernah pakai celana panjang kalau kerja. Saya suka lihat kamu bekerja dengan rok mini. Setuju? Tantang Michael untuk yang kedua kalinya. Dan deal, Pak. Seru Vivian girang. Hanya memakai rok mini, bukan? Siapa takut, pikirnya. Kemana-mana juga ia sudah sering memakai rok mini. Tidak masalah. Michael tersenyum puas. Mulai besok, ia akan punya mainan baru di kantor bernama Vivian. Sampai di rumah, Vivian memeluk ibunya yang tengah berbaring di kamar William, adik perempuan yang sedang sakit. Aku diterima, Bu. Jeritnya kencang dan bahagia. Gajiku 50 juta. William bisa berobat.
Bu Anin langsung lemas sampai mendadak bersimpuh di lantai, memeluk kaki Vivian, dan menangis. Kejadian ini seperti jawaban atas 2 sekian puluh malam sebelumnya. Ia sampai terisak tak mampu bicara. Pengobatan Loyen memakan biaya puluhan juta tiap bulan. Beban yang luar biasa berat. Peninggalan almarhum suami ayahnya Vivian sudah habis dijual semua. Hutang di sanak saudara sudah menumpuk. Seluruh kenalan hampir ia mintai hutang. Kehidupan 3 wanita itu sungguh di bawah garis kelayakan. Kau Vivian memang hebat. Terima kasih, Kak. Ucap Loyen terbata dan lemah. Adik satu-satunya ini sudah lumpuh mulai telapak kaki sampai ke lutut akibat penyakit langka yaitu Guillain-Barré syndrome GBS. Tergenang dalam air mata kebahagiaan mereka saling berpegangan tangan. Vivian tidak berani bercerita bahwa bosnya adalah seseorang yang tampan, tetapi mesum. Sebuah beban yang akan dia tanggung sendiri, karena sekarang dirinya lah tulang punggung keluarga. Bu Anin tidak bisa bekerja karena sejak awal, memang hanya ibu rumah tangga saja. Kepergian ayah 2 tahun lalu merupakan pukulan berat bagi semuanya. Vivian harus kuat menggantikan sang ayah. Hari pertama kerja, seperti permintaan Michael, ia kembali memakai rok span mini. Jika kemarin warnanya hitam, sekarang biru tua. Jam 8 pagi Michael datang dan memanggilnya masuk ke dalam kantor. Selamat pagi, Pak. Sapa Vivian ceria. Pagi, saya ada janji temu apa saja hari ini? Tanya Michael tanpa melihat. Ia sibuk dengan ponsel pintar di tangan. Rapat dengan bagian pembelian jam 9. Makan siang dengan ikatan pengusaha muda. Nanti malam ada temu bisnis dengan Tuan Robert Santosa dari Pacific Downstream. Vivian membacakan urutan pekerjaan Michael untuk seharian. Semua membosankan. Kerja, 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 dan kerja saja tiap hari. Dengkus Michael menghela napas kasar. Sabtu dan Minggu tidak kerja, kan, Pak? Bisa liburan supaya tidak bosan. Mau saya pesankan acara liburan yang bagus? Tawar Vivian segera membuka data tour di travel. Mau, asal kamu ikut. Temani saya liburan. Bagaimana? Siap? Sahut Michael membuat jantung Vivian kembali berdetak lebih kencang. Sabtu dan Minggu giliran saya merawat adik, Pak. Kasihan ibu saya sudah capek merah. Ya, sudah. Batalkan saja. Kalau kamu lebih mementingkan keluarga daripada saya, silakan kamu kerja untuk keluargamu. Jangan kerja sama saya. Potong Michael bernada marah. Ia mengeluarkan buku cek. Siap memberi gaji 1 hari kerja. Vivian terkejut. Bagaimana ceritanya dia akan dipecat pada hari pertama? Saya bisa, Pak. Nanti saya bilang ke ibu kalau saya cari liburan yang ada pantainya. Saya mau lihat kamu pakai bikini. Potong Michael lagi tidak mau mendengar Vivian menjelaskan panjang lebar. Baby bikini? Saya tidak punya, Pak. Beli. Michael melempar sebuah kartu debit ke atas meja kerjanya. Pakai itu. Beli bikini yang seksi. Vivian melongo. Apa-apaan ini? Menjadi sekretaris kenapa harus pakai bikini segala?